dari model generasi keempat atau fourth generation technique, yaitu merupakan seperangkat peralatan software yang memungkinkan seorang developer software menerapkan beberapa karakteristik software pada tingkat yang tinggi, yang kemudian menghasilkan source code dan object code secara otomatis sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan developer. 4GT menggunakan perangkat bantu atau tools yang akan membuat kode sumber secara otomatis berdasarkan spesifikasi dari pengembang perangkat lunak, di mana hanya digunakan untuk menggunakan perangkat lunak yang menggunakan bahasa khusus atau notasi grafik yang diselesaikan dengan syarat yang dimengerti pemakai. Tools yang digunakan pada model 4GT yaitu yang pertama, bahasa non-procedural untuk query basis data. Pada tools ini, user mendeskripsikan informasi yang dibutuhkan atau diinginkan oleh developer. Yang kedua, report generation, yaitu cara membuat hasil survei menjawab secara langsung dan memberikan informasi yang berarti bagi pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, data manipulation, yaitu kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Yang keempat, interaksi layers dan definisi, merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi suatu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Yang kelima, kode generation, yaitu proses di mana kode generator mengubah beberapa representasi dari source code menjadi sebuah format. Misalnya kode mesin yang mana dapat dengan mudah dieksekusi oleh mesin. Yang keenam, kemampuan grafik level tinggi. Yang ketujuh, kemampuan spreadsheet. Spreadsheet biasanya menyediakan kemampuan untuk menggambarkan hubungan data grafis. Cakupan aktivitas model 4GT. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Idealnya pelanggan akan menjelaskan kebutuhan yang akan ditranslasikan ke prototipe operasional. Yang kedua, translasi kebutuhan menjadi prototipe operasional atau langsung melakukan implementasi secara langsung dengan menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GL jika aplikasi relatif kecil. Yang ketiga, untuk aplikasi yang cukup besar dibutuhkan strategi perancangan sistem walaupun 4GL akan digunakan. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, membuat dokumentasi. Yang keenam, melaksanakan seluruh aktivitas untuk mengintegrasikan solusi-solusi yang membutuhkan paradigma rekayasa perangkat lunak lainnya. Baiklah, selanjutnya materi tentang karakteristik model 4GT. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa karakteristik dari model 4GT ini sendiri, yaitu yang pertama, 4GT menggunakan perangkat bantu atau tools yang akan membuat kode sumber secara otomatis berdasarkan spesifikasi dari pengembang perangkat lunak. Kemudian, 4GT hanya digunakan untuk menggunakan perangkat lunak yang menggunakan bahasa khusus atau notasi grafik yang diselesaikan dengan syarat yang dimengerti pemakai. Lalu, aplikasi yang bagaimana yang dapat menggunakan metode 4GT ini? Yang pertama, itu untuk aplikasi yang kecil, adalah sangat mungkin untuk langsung berpindah dari pengumpulan kebutuhan ke implementasi dengan menggunakan metode 4GL atau Fourth Generation Language. Tetapi untuk aplikasi yang besar, itu dibutuhkan pengembangan strategi desain to system walau digunakan 4GL. Karena penggunaan 4GL tanpa perencanaan yang matang, maka itu akan sama saja hasilnya dengan menyebabkan hasil yang sulit, sama dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak, metode konvensional. Dan yang terakhir itu adalah karakteristik peringkat perangkat lunak pada level tinggi. Perkenalkan, nama saya Rafika, BP 1911923022. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada metode 4GT. Jadi model 4GT ini mempunyai 4 tahapan proses seperti gambar di atas yang teman-teman bisa lihat. Tahap yang pertama adalah tahap requirement gathering, tahap yang kedua adalah tahap desain strategis, tahap yang ketiga adalah tahap implementation using 4GT, tahap yang keempat adalah tahap produk. Saya akan menjelaskan dari tahap yang pertama terlebih dahulu. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan serangkaian kebutuhan. Customer menjelaskan kebutuhan, kemudian akan diterjemahkan ke dalam bentuk prototype. Tetapi jika customer merasa tidak yakin dengan apa yang diperlukan, maka prototype tidak akan dikerjakan oleh 4GT. Tahap yang kedua adalah tahap desain strategis. Tahap ini dibutuhkan untuk proyek yang besar, yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototype operasional, agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Tahap yang ketiga adalah tahap implementation using 4GT. Tahap ini memungkinkan pengembang
software menjelaskan hasil yang diinginkan. Kemudian, selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk source code and object code secara otomatis. Tahap yang keempat adalah tahap produk. Tahap ini adalah tahap yang terakhir. Tahap ini mengubah implementasi 4GT ke dalam hasil akhir berupa Saya Nisa Pindia, di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model 4GT. Yang pertama itu ada kelebihan dari model 4GT. Yang pertama, pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Yang kedua, karena 4GT menggunakan 4GL yang merupakan bahasa pemrograman yang khusus dirancang dengan tujuan tertentu yang atau spesifik, maka untuk permasalahan yang tertentu dengan 4GL tertentu pula sangat tepat menggunakan 4GT. Dan yang terakhir, kelebihan dari 4GT sendiri adalah tools yang menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 4GL bisa menggenerasi sistem dari output yang dihasilkan oleh cache tools. Lalu ada kekurangan dari model 4GT. Yang pertama, ada untuk usaha yang besar dibutuhkan pengembangan strategi desain untuk sistem walau digunakan bahasa 4GL. Yang kedua, penggunaan 4GL tanpa perencanaan matang atau untuk proyek besar akan menyebabkan kesulitan yang sama atau kualitas dan pemeliharaan yang jelek, ketidakpuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, ada tools 4GT yang sudah ada tidak cukup canggih untuk mengakomodasikan bahasa alami. Yang keempat, pelanggan pengembang yang ada pada paradigma sebelumnya tetap menjadi bagian penting dari teknik 4GT. Dan yang terakhir, kekurangan dari model 4GT sendiri adalah 4GL tidak selalu berhasil menghasilkan sistem yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Zikran Purnama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang studi kasus teknik generasi keempat, yaitu mengenai aplikasi pengenalan jenis keris tradisional dengan menggunakan augmented reality berbasis Android. Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan merupakan hasil cipta karsa manusia yang diekspresikan dalam bentuk suatu karya, baik seni lukis, tari, grafis, maupun musik. Keris merupakan senjata tradisional yang berbentuk unik dan indah, dan merupakan senjata keramat khususnya di Jawa Tengah. Keris Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO pada 25 Februari tahun 2005. Tetapi sebaliknya pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda, lebih tertarik dengan budaya barat. Dari sinilah penulis ingin mengembangkan suatu aplikasi pengenalan jenis keris tradisional dengan metode generasi keempat berbasis Android. Aplikasi ini dibuat dengan Vuforia SDK sebagai alat untuk mengembangkan augmented reality dengan Java dan C++ berbasis Android. Untuk membuat augmented reality pada mobile device berbasis Android membutuhkan dukungan hardware dan tool yang sesuai dengan kebutuhan. Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek. Salah satunya dengan metode markerless pendeteksian titik atau pola pada marker. Teknik-teknik itulah yang merupakan salah satu penyedia teknologi augmented reality dalam mobile device Qualcomm untuk mendeteksi objek dengan metode markerless. Metode ini memungkinkan kita mendeteksi objek secara nyata langsung tanpa menggunakan marker. Augmented reality memungkinkan pengguna secara real-time mendapatkan tentang informasi dari suatu objek melalui kamera ponsel. Hal ini membuat augmented reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Software Development Kit Vuforia mendukung berbagai jenis target 2 dimensi dan 3 dimensi, termasuk target gambar markerless, 3 dimensi multi-target, konfigurasi, dan bentuk marker frame. Arsitektur Vuforia memerlukan beberapa komponen penting agar dapat bekerja dengan baik. Komponen tersebut antara lain: yang pertama, kamera. Kamera dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap frame ditangkap dan diteruskan secara efisien ke tracker. Yang kedua, image converter, mengkonversi format kamera ke dalam format yang dapat dideteksi oleh OpenGL. Yang ketiga, itu tracker, mengandung algoritma computer vision yang dapat mendeteksi dan melacak objek dunia nyata yang ada pada video kamera. Yang keempat, yaitu video background renderer, merender gambar dari kamera yang tersimpan dalam setiap objek. Kemudian yang kelima, itu application code, menginisialisasi semua komponen di atas dan melakukan 3 tahapan penting dalam application code seperti query state object pada target baru yang terdeteksi atau marker. Kedua, update logika aplikasi setiap input baru dimasukkan. Yang ketiga, target grafis yang ditambahkan. Yang keenam, yaitu target resource, dibuat menggunakan online target management system. Aset yang diunduh berisi sebuah konfigurasi XML yang memungkinkan developer untuk mengkonfigurasi beberapa fitur dalam trackable dan binary file yang berisi database trackable. Aplikasi Vuforia berbasis augmented reality menggunakan layar perangkat mobile sebagai lensa ajaib atau cermin ke dunia augmented di mana dunia nyata dan maya tampaknya hidup berdampingan. Aplikasi ini membuat kamera menampilkan gambar langsung pada layar untuk mewakili pandangan dari dunia fisik.
Objek virtual 3 dimensi kemudian ditampilkan pada kamera dan mereka tidak menyatu di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu metode pengenalan pola gambar. Qualcomm sebagai salah satu pengembang augmented reality melakukan proses pendetection marker menggunakan pengenalan pola gambar. Metode yang digunakan dalam QCR adalah natural feature tracking dengan metode face corner detection, yaitu pendeteksian dengan mencari titik-titik atau sudut-sudut pada suatu gambar. Ada 4 tahapan yang dilalui. Yang pertama itu tahap pengumpulan kebutuhan, yaitu mengumpulkan serangkaian kebutuhan yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam prototipe melalui analisis komputer sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu tahap merancang strategi melalui desain sistem aplikasi. Pada tahap ini akan melakukan perancangan strategi model perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu menggunakan Vuforia, Android SDK, serta Eclipse. Penggunaan library QCR dan sampel target image melalui FOD contact diagram, relasi database, diagram antarmuka yang terdiri dari desain dialog layer input dan desain layer output. Kemudian dilanjut melalui pengkodean sistem aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan proses penulisan program untuk merealisasikan rancangan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman atau alat bantu berupa framework aplikasi. Yang ketiga itu tahap implementasi. Pengembangan sistem aplikasi menggunakan augmented reality berbasis Android digunakan oleh admin pemilik. Melalui hak akses, admin dapat memproses DML berbagai jenis garis tradisional lengkap dengan keterangan. Sedangkan hasil umum hanya hasil proses kerja serta dapat memberikan informasi melalui komen. Tahapan yang terakhir itu tahap produksi. Tahap ini merupakan langkah terakhir, yakni mengubah implementasi mode generasi keempat ke dalam hasil akhir berupa aplikasi pengenalan jenis garis tradisional menggunakan augmented reality berbasis Android. Dalam merancang dan mengembangkan aplikasi untuk pengenalan jenis garis, pertama kali aplikasi dibuka terdapat menu login untuk admin. Sedangkan untuk user umum dapat mengakses secara langsung tentang macam-macam jenis garis yang tersedia melalui fitur tanpa harus login. Saat kita mengklik menu admin, maka akan muncul button daftar untuk admin. Maka admin harus login terlebih dahulu untuk memasukkan username, password yang akan digunakan serta kode unik yang disiapkan oleh sistem. Data yang ingin dimasukkan yaitu nama lengkap admin, nomor telepon admin, username dan password yang diinginkan. Kemudian klik button simpan untuk menyimpan. Admin punya hak akses untuk menambah, menghapus, mengedit, simpan tentang data jenis garis, nama garis, dan sejarah tentang garis melalui menu admin. Selanjutnya, user umum memiliki hak akses melalui penggunaan software aplikasi menggunakan AR berbasis Android secara otomatis akan terhubung pangkalan database terpusat. Selanjutnya akan membaca jenis garis, nama garis, sejarah garis yang ada saat pengguna ingin mengetahui lebih lanjut. User umum juga dapat memberikan informasi data jenis garis yang baru melalui fitur saran apabila tidak terdeteksi. Kemudian dengan seizin admin barulah data tersebut akan ditambahkan dan disimpan ke pangkalan database. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi pengenalan jenis garis tradisional dengan metode generasi keempat berbasis Android dapat memudahkan pengguna dalam mengenal jenis garis melalui ponsel, melalui media yang disediakan, dan memperoleh data tentang garis. Objek garis akan dimodelkan secara 2 atau 3 dimensi, lalu digabungkan dengan pola penanda. Dengan menggunakan teknologi augmented reality, maka diharapkan dapat menggabungkan objek garis secara virtual dengan pola penanda pada media promosi. Saran akhir diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk informasi pengetahuan bagi generasi muda tentang jenis-jenis garis sebagai senjata tradisional untuk melestarikan nilai budaya bangsa.